bapak saya pedagang batu bata merah. Pengusaha. Iya. Enggak. Pedagang ya? Pedagang istilahnya pedagang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu podcast Ngobrol Bebas antara aku, kamu, dan Spensadit. Pada kesempatan kali ini, penasaran ya? Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribtu Ika Fitria. Sekarang berdinas di Polsek Panarukan, jabatan Babin Kaptipmas Desa Uringin Anom, Kecamatan Panarukan. Dan kesatuan saya Polres Situbondo. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang kepada Bu Ika ya. Ini angkatan tahun berapa SMP-nya? 2007-2008. 2007. Tolong dong ceritain pengalaman ketika Anda itu meniti karir sebagai anggota Polwan di Polres Situbondo. Sebelumnya saya kan berdinas di Polsek Asam Bagus 3 tahun Pak ya. Sebagus? Iya, betul sekali. Terus habis itu pindah ke Polres Situbondo 1 tahun, dan terakhir pindah ke Polsek Bina. Ya pasti panggil Bu Babin, mesti gitu. Di situ tugasnya sebagai polisi yang berdinas di desa, di mana dia mengemban tugas menjaga keamanan, ketertiban, menjaga kondusivitas warga seperti itu, gimana tidak adanya suatu permasalahan, suatu ketidaknyamanan dalam lingkungan desa saya. Ceritakan gimana sih orang tua dulu, tanggapannya bagaimana, lingkungan bagaimana, support tidak ketika punya cita-cita seperti itu? Ya. Silakan. Semuanya berawal dari cerita saya Pak ya. Waktu itu saya waktu masih SMP ya belum ada kepikiran untuk menjadi seorang polwan. Nah, kepikiran ingin menjadi seorang polwan itu terlintas ketika saya sudah SMA. Karena waktu SMP juga mau jadi apa juga belum ya. Pokoknya ikut ekstra sekolah ya, gitu sekolah, deh. Besoknya pulang sekolah balik lagi terulang lagi kayak gitu, paling kerjakan PR gitu aja. Sombong amat. Nah setelah itu karena di wilayah saya, di desa saya belum ada yang menjadi seorang polwan. Ya benar, nggak ada. Ya, Kecamatan ini belum ada. Waktu itu saya lihat di TV kok ada ibu polwan keren, terus dia juga bisa menegakkan hukum, orang yang melanggar aturan seperti rambu-rambu lalu lintas, seperti memecahkan masalah, seperti dia itu istilahnya terobosan yang ditonjolkan itu mengedepankan seorang wanita seperti itu Pak. Karena di desa saya waktu itu kalau diibaratkan perempuan ujung-ujungnya pasti nikah. Dapur. Ya, memang semuanya kan di dapur memang. Fitrahnya ya. Memang kodratnya sudah masak, tapi kan nggak istilahnya juga bisa berkarir. Berarti itu, emansipasi wanita. Menurut Bu Ika sendiri, emansipasi ini titik baliknya dan titik bangkitnya ketika sampean itu atau Anda itu menjadi seorang polwan, ini dimulai dari mana? Titik balik dan titik bangkitnya? Karena saya punya pengalaman, namanya di desa ya pastinya ada perjodohan gitu ya Pak ya. Jadi kayak zaman Siti Nurbaya gitu saya ya. Saya merasa risih dengan adanya perjodohan itu, dan saya ingin gimana caranya
apa ya, hal yang turun temurun itu dipatahkan. Tidak ada perjodohan lagi seperti karena itu. Merugikan ke salah satu pihak. Nah, betul sekali. Terutama perempuan. Ya, betul sekali. Karena waktu itu saya berontak dan saya tidak mau untuk dijodohkan seperti itu. Akhirnya saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya itu bisa mencapai cita-cita saya sebagai seorang poluan seperti itu, Pak. Berarti tidak cuman omongan saja ya, dari tetangga ya, cibiran ya. Cibiran. Ada yang nyinyir, julid-julid gitu ya. Julid-julid ada, terus juga asam-rasan yang Madura ya. Ya, namanya orang mulut ke mulut ya pasti di mana dia ngomong kadang nggak pernah dipikir seperti itu, Pak. Cuman gimana caranya saya sebagai seorang anggota Poluan ngomong tidak menyakiti perasaan siapa. Bagaimana kesan orang tua ketika Anda itu menginginkan dan menjalani proses seleksi? Dan seleksinya itu bagaimana sih? Bagi cerita dong, setidaknya untuk adik-adik yang ada di sini, kalau daftar jadi Poluan, terutama cewek, jangan cuma di rumah masak. Syukur-syukur bisa kuliah ya, bisa bekerja meniti karir. Bukannya berarti emansipasi itu melebihi segalanya, enggak. Ada batas yang sesuai kodratnya perempuan, namun tidak meninggalkan kewajiban seorang perempuan yang pokok. Betul sekali. Nah, bagaimana? Ceritakan dong. Susah senangnya tes dari awal itu bagaimana? Ya, karena saya juga bukan dari keluarga yang kaya. Ya. Bapak saya pedagang batu bata merah. Pengusaha. Iya. Enggak. Pedagang ya. Pedagang. Iya. Misalnya pedagang. Karena waktu itu kan bapak saya juga mendukung. Terus hanya waktu itu karena sering ada omongan dari tetangga, anakmu mau jadi Poluan, emang kamu punya uang berapa? Sampai gitu kan? Iya, anakmu tingginya berapa? Nggak kira nutut. Nah, pasti gitu. Terus itu loh yang sana mau jadi Poluan itu sudah nyiapkan dana sekian dan punya sawahnya juga banyak sekali. Nah, tapi di sini juga kan kalau saya dibilang hoki jadi Poluan mungkin saya terima itu. Karena apa? Saya berangkat dari nol, Pak. Nol repis ya? Nol repis. Berjuang sendiri. Iya, berjuang sendiri. Dan alhamdulillah orang tua saya juga mensupport. Ayo kalau memang mau jadi Poluan jangan tanggung-tanggung. Kalau memang mau jadi Poluan belajar yang rajin, jangan kemana-mana sudah. Karena waktu itu ibu saya juga merasa kecewa karena perjodohan itu kan saya menolak. Ya namanya orang tua ya. Katanya orang sini pamali kalau menolak apa itu Pak ya? Pertunangan yang di awal. Cangkolan. Cangkolan. Kalau bahasa Maduranya ya. Betul, seperti itu. Orang Sundanya pamali. Pamali. Cangkolan. Seperti itu. Dan semua tesnya sampai Anda jalani di Surabaya. Iya, di Surabaya. PP ya, berjuang sendiri dengan teman-teman. Kebetulan waktu itu saya kos karena nggak memungkinkan kalau saya PP otomatis juga tenaga terus biaya juga kan bolak-balik Pak, naik bis. Siap. Daripada saya bolak-balik capek terus makan waktu, makan tenaga juga, mending saya memutuskan untuk kos di sana seperti itu Pak, karena ada sekitar 20 tes yang harus saya lewati. 20 tes? Iya. Siap. Kira-kira persyaratan apa saja yang setidaknya oleh adik-adik SMP ini, adik tingkat sampai ini sekarang, adik tingkat Anda ini harus disiapkan dari sekarang? Ya. Enggak cuman mereka rata-rata main game gitu loh. Sebenarnya kalau game itu kalau dia itu maksudnya nggak sampai ke event-event yang nasional. Sebenarnya buang-buang waktu ya sebenarnya.
lebih kalau adik-adik yang sekolah harusnya butuh lah mungkin hiburan ya, sesaat habis itu udah tinggalin yang dia harus belajar, harus rajin ini ikut ekstrakurikuler, Pak. Kembangkanlah bakat yang ada dalam diri kita. Kayak dulu ikut ekstra taekwondo ya. Iya, betul sekali, Pak. Waktu itu saya Gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya nih? Seru banget pokoknya. Seru banget ya. Iya. Pembinanya waktu itu Pak Ubay. Pak Ubay. Anda dicari oleh Bu Ika. Gimana nih? Berarti terutama yang menunjang ini adalah kegiatan olahraga yang menghasilkan sertifikat. Iya. Gak cuma olahraga doang dong. Iya. Main volley doang nggak? Main volley doang tapi nggak ikut event. Percuma. Harusnya lebih apa ya? Istilahnya lebih menantang lagi gitu. Kalau perlu level kejurda, nasional pon gitu ya. Sabuknya sabuk apa dulu? Dulu saya dari putih, kuning strip hijau, terus hijau, habis itu hijau strip kuning. Alhamdulillah kalau saya sendiri sabuk nggak ada yang muat, alhamdulillah. Iya, sabuk saya nggak ada. Mau naik tingkat gimana pasti pelatihnya bingung. Iya. Apa pesan untuk adik-adik yang sekarang lagi duduk di SMP 1 Kendit agar bisa seperti Bu Ika? Monggo silakan. Ya, disampaikan kepada adik-adik yang bentar lagi lulus ataupun yang masih kelas 1, kalian jangan istilahnya jangan diam di tempat. Kalian gali bakat kalian, apa yang kalian sukai. Nah, seperti taekwondo, seperti pramuka. Jangan diam diri di rumah main game terus. Nah, itu khusus adik-adik perempuan. Kita sebagai wanita juga bisa meniti karir. Nggak cuma di rumah terus jaga anak. Enggak gitu ya. Itu bisa dia juga bisa menabrak paradigma lama ya. Iya, betul. Kita juga bisa berperan penting untuk meneruskan generasi kita seperti itu. Generasi-generasi yang memang dicetak untuk menjadi seorang anggota polwan, seorang bidan, pokoknya apapun profesinya itu kan mulia ya Pak Agung ya, seperti betul. Guru juga seperti itu. Jadi pada intinya apapun cita-cita kalian, jika kalian itu mau berusaha dan kalian mau out of the box, artinya kamu punya cita-cita yang tidak hanya terkungkung di tempat saja. Kamu harus keluar dari otak kamu harus usahakan itu, kamu harus berjuang untuk itu, jangan malas-malas. Tidak peduli mau cowok mau cewek, terutama cewek ya, dan terutama terkait dengan stunting yang terjadi di kaula muda. Ini bagaimana pesannya Bu Ika sebagai Babin Kaptipmas terkait dengan stunting? Kalau stunting mungkin sebagian anak, mungkin nggak semua ya Pak ya, nggak semua ya. Saya cuma berharap apa yang kalian istilahnya yang kalian jadi kendala ataupun permasalahan segera konsultasikan kepada orang tua ataupun kepada guru BK. Ada bidang konseling juga Pak ya, untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Kalau semuanya masalah di berlarut-larut, maka nggak baik juga untuk psikologis anak seperti itu. Terutama perempuan karena rentan ya masalah psikologis ya. Rentan sekali. Mudah, kalau bahasa kerennya mudah baper ya. Mudah baper. Ya Allah, subhanallah. Dek, sini. Cowok ganteng banget itu. Ya Allah, ganteng banget. Ya Allah, giginya Dek, hidungnya tuh nama. Ya Allah, giginya tuh. Ya Allah. Terakhir gabut ini. Gabut. Terakhir akhirnya salbut. Karena rata-rata gini, memang di desa ini habis setelah SMP udah nikah gitu loh. Ada sampai saya tanyain, ada nih, kamu habisnya SMP mau ngapain? Saya Pak mau mondok. Oh, kita nggak nyalain mondok. Bahkan banyak alumni kita yang terakhir yang insya Allah mungkin di bulan Juni besok mau kita undang, namanya Amelia. Ini mondok di
Nurul Jadid, kemudian dia dapat beasiswa ke Cina selama 2 tahun. Alhamdulillah. Sekarang dia ngajar di sebuah sekolah di Bali. Saya sudah komunikasi, insya Allah dia mudik mungkin siap ngisi konten gitu loh. Ini adalah sebuah terobosan bahwasannya perempuan loh bisa juga kuliah sama dengan laki-laki. Nggak cuman nikah gitu loh ya. Habis ya gitu-gitu gitu aja gitu. Satu pertanyaan lagi. Pernah nggak sih ketemu dengan teman sekolah, mau SMP, SMA, tetangga yang kena tilang, terus minta tolong supaya diloloskan? Ini bagaimana tanggapannya? Sering sekali saya menjumpai seperti itu, sampai telepon, Bu Ika, panggil Bu, nggak enak. Iya kan saya menghargai sampai Iya. Saya gimana Bu ya, saya ditilang. Terus mau? Iya Bu, saya nggak punya SIM lah. Terus kamu kalau nggak punya SIM ngapain naik sepeda? Kan harusnya punya SIM dulu baru naik sepeda. Iya betul. Nah, kamu kenapa kok ditilang? Iya Bu, saya karena nerobos traffic light. Iya, salah dong. Nah, kamu mau mati, mau nerobos traffic light. Resiko gitu ya. Jadi kalau ada seperti itu, saya jelaskan, saya tegur dulu. Ya bukan salah bapak petugasnya, bukan salah bapak polisinya yang nilang kamu. Memang itu hal yang seharusnya dilakukan oleh petugas. Karena apa? Biar ada efek jerah dan biar tidak mengulangi lagi. Karena kalau semuanya mengulangi lagi dan berlarut-larut, berulang lagi, nah khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti terjatuh, nauzubillah ya, terjatuh, kecelakaan, apalagi sampai meninggal, nauzubillah. Yang rugi siapa yo? Iya, keluarganya. Keluarganya sudah. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga dengan bincang-bincang yang sekarang ini bisa bermanfaat bagi adik-adik kita yang masih sekolah di SMP dan semoga mampu mencapai cita-cita yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.